akhirnya di Jakarta ini kan hampir kehabisan lapangan sepak bola yang kualitasnya memadai. Kemudian saya berpikir bahwa ya memang ini perlu ada perubahan secara besar-besaran untuk memberikan ruang supaya pembinaan olahraga di DKI Jakarta itu bisa berjalan optimal seperti itu. Cuman PR-nya adalah bangunan megah ini tidak akan jadi apa-apa ketika tidak bisa digunakan sesuai fungsinya. Nah, itu kan fungsinya stadion olahraga. Jadi memang kalau kita lihat sampai hari ini, dan itu kritik saya terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum mengoptimalkan sama sekali JIS ini sebagai stadion olahraga. Selalu tertarik bila berbicara olahraga Indonesia dan Jakarta, terutama kepada para anak muda nih, teman-teman anak muda kita yang ternyata banyak kiprahnya di dunia olahraga, termasuk di politik dan sebagainya. Termasuk di depan saya adalah Bang Ara. Halo Bang Ara, apa kabar Bang? Halo. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktunya di Akurasi TV. Bang Ara ini adalah Wakil Ketua Komisi E Bang ya, dari DPRD DKI Jakarta. Bang, mungkin sebelum kita nanya-nanya, banyak Bang mungkin yang ingin tahu juga Komisi E sebenarnya Abang melingkupi apa sih Bang kalau di Komisi E itu? Oke, jadi kalau di DPRD sendiri, Komisi E itu membidangi urusan KESRA, kesejahteraan rakyat. Jadi ada Dinas Pendidikan, urusan kesehatan, kemudian urusan sosial, pemuda olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan arsip itu jadi mitra kerja kami di Komisi E. Nah, saya sendiri memang sangat fokus terhadap isu pemuda dan olahraga. Jadi salah satu alasan kenapa saya terjun ke politik itu ingin memperjuangkan isu-isu tersebut. Ada apa nih Bang, kenapa olahraga Bang? Biasanya kan kalau anak muda biasanya lebih, kadang-kadang nih kan kalau misalnya kita lihat kan mungkin pengen ke politik dulu Bang, tapi Abang langsung menjurus ke olahraga. Ada apa nih Bang di olahraga? Saya merasa perlu ada pembenahan secara struktural di organisasi yang menaungi olahraga kita. Nah, itu salah satu yang paling bisa memberikan impact-nya adalah lewat jalur politik. Nah, karena saya itu sedikit cerita ya, saya tuh dari kecil suka banget sepak bola. Jadi saya ikut SSB di beberapa tempat gitu. Nah, tapi berjalan seiring waktu, akhirnya di Jakarta ini kan hampir kehabisan lapangan sepak bola yang kualitasnya memadai. Nah, kemudian saya berpikir bahwa ya memang ini perlu ada perubahan secara besar-besaran untuk memberikan ruang supaya pembinaan olahraga di DKI Jakarta itu bisa berjalan optimal seperti itu. Kan biasanya kan juga kalau anak muda kan pengen mengubah olahraga dari mungkin dia akan menjadi cabur Bang ya, menjadi pengurus cabur. Tapi kalau Abang langsung ke lebih ke ini ya Bang ya, yang akan membackup semua itu Bang ya, yaitu di level politiknya. Mungkin kalau melihat setelah Abang masuk ke parlemen Bang, mungkin bagaimana Bang ngelihat potensi olahraga di Indonesia dan DKI Jakarta Bang? Sebenarnya kalau dari dulu saya memperhatikan potensi prestasi olahraga kita tuh cukup sangat bagus. Maksudnya kita hampir di beberapa cabang olahraga kita dari pembinaan usia dininya tuh berjalan baik. Contohnya badminton, kemudian di sepak bola kan ada Danone ya, Danone Cup. Nah, di U13, U12 itu kan Indonesia cukup punya gigi untuk bertarung di level internasional. Nah, yang jadi kendala adalah pembinaan berkelanjutan supaya nantinya ketika mereka usia matang, usia 17 tahun ke atas itu mereka sudah siap dan tidak kalah dengan negara-negara maju sepak bola. Dan sekarang Abang berarti lagi mau mempersiapkan pondasi-pondasinya ya Bang di dalam pemerintahan ya Bang, di dalam betul. Di dalam parlemen maksudnya. Iya. Mungkin bagaimana deh Bang kalau Abang melihat sepak bola juga kemarin kan Abang juga sempat hadir Bang di diskusi sepak bola kemarin juga. Mungkin bagaimana Bang ngelihatnya sepak bola Bang kalau dari kacamata Bang Ara sendiri? Ya, kalau dari kacamata saya, sepak bola Indonesia memang perlu ada pembenahan, dan saya merasa kepemimpinan yang sekarang Federasi Sepak Bola dipimpin oleh Pak Erik ini cukup mempunyai harapan besar, dan masyarakat bisa melihat itu. Ada perubahan dan progresnya tuh jelas dan nyata gitu. Jadi ya kita sama-sama lah, karena ini nggak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Ini perlu ada keseriusan dari federasi untuk berbenah. Pemerintah sendiri pun siap untuk menyiapkan regulasi dan mendorong
pemenuhan fasilitas sarana prasarana, kemudian masyarakatnya juga mulai harus mau mengedukasi dirinya sendiri untuk bagaimana menjadi supporter yang baik. Nah, jadi semua elemen ini memang harus berbenah. Abang kan juga sering ada kunjungan nih bang, kunjungan menemui para warga bang. Mungkin ada nggak sih bang, mungkin dengan cerita keluhan atau gimana bang terkait olahraga bang? Mungkin bisa ceritakan nih bang, mungkin Ya, suka dukanya sebagai abang lah gitu. Iya. Secara garis besar sih masyarakat Jakarta itu memang membutuhkan ruang yang memadai untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Terlebih di wilayah-wilayah yang cukup padat penduduk ya. Karena ada lapangan sedikit aja tuh mereka sangat amat senang gitu. Nah, jadi itu pun yang mendasari sebenarnya saya di Komisi E itu memperjuangkan agar Dinas Pemuda Olahraga tuh punya ruang untuk memberikan masyarakat hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada tanah yang kira-kira bisa dibuat untuk lapangan olahraga, ya udah segera dibeli, kemudian dijadikan lapangan olahraga yang harapannya bisa memacu masyarakat untuk giat berolahraga. Ngomongin lapangan nih, kita pengen tahu nih bang, anak kecil seperti apa sih bang? Kalau saya dulu kan main bola pakai gawang pakai sendal jepit bang. Kalau abang dulu gimana nih? Oh sama, saya kalau nggak pakai sendal jepit pakai ini genteng ditumpuk. Iya, betul. Ya. Jadi mainnya tiang-tiangan gitu. Iya, mainnya di jalan, tapi saat itu kan mungkin jalanan belum terlalu ramai seperti sekarang. Dan waktu itu tuh saya besar di wilayah Panglima Polim, itu ada taman Sungai Sambas kalau Mas Dwi tahu. Tapi hari ini kan taman itu udah berubah fungsi. Sebagian besar udah dipakai untuk depo MRT. Nah, jadi sisanya sangat sedikit dan itu perlu perjuangan untuk agar tetap bisa jadi fungsi tempat masyarakat berolahraga. Ya kalau sekarang lagi sedikit ya bang ya, kita bilang RPTRA juga nggak terlalu banyak sekarang bang ya. Betul. Kan itu kan tadi kan salah satu yang jadi perhatian abang juga nih. Kalau yang misal dari fasilitasnya sekarang ada stadion JIS nih bang, kalau di Jakarta sendiri yang mungkin sekarang masih akan dimaksimalkan lah oleh pemerintah. Kalau dari abang sendiri bagaimana bang melihat akan stadion JIS di mata abang Ara seperti apa sih bang? Ya, saya melihat background story-nya adalah saya punya nostalgia sama stadion Lebak Bulus. Okay. Nah, JIS ini kan kita harus melihat dari background-nya. Jadi JIS ini disediakan sebagai bentuk komitmen pemerintah karena pasca stadion Lebak Bulus itu berubah fungsi jadi MRT, otomatis DKI tidak punya lapangan atau stadion sepak bola yang memadai. Dan di mana itu sama-sama kita tahu kita punya tim kebanggaan warga DKI Persija Jakarta yang dulu home base-nya adalah di Lebak Bulus. Jadi itu proses yang panjang, kemudian ada JIS dan itu harus diapresiasi kehadirannya. Nah, cuman PR-nya adalah bangunan megah ini tidak akan jadi apa-apa ketika tidak bisa digunakan sesuai fungsinya. Nah, itu kan fungsinya stadion olahraga. Jadi memang kalau kita lihat sampai hari ini, dan itu kritik saya terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum mengoptimalkan sama sekali JIS ini sebagai stadion olahraga. Karena kita lihat kalau di daerah lain dulu ada stadion di Samarinda, saya lupa namanya, Palaran. Nah itu kan dibangun untuk event PON, tapi pasca itu kan akhirnya jadi tidak optimal. Nah ini yang menjadi PR Pemprov dan PR saya agar memastikan JIS ini tetap bisa digunakan untuk kitohnya sebagai stadion olahraga. Dan yang harus jadi kalimat wajib buat saya, ya Persija harus bisa home base di sana. Bukan di Bekasi lagi bang? Bukan di Bekasi, karena kita sudah punya stadion dan itu dibangun oleh APBD, oleh sumbernya adalah pajak rakyat DKI, dan Persija adalah tim kebanggaan warga DKI. Ya menurut saya pantasnya memang Persija jadi prioritas agar bisa menggunakan JIS sebagai home base. Terus saya tertarik bang, mungkin JIS akan saya tinggalkan dulu. Tadi saya tertarik sama abang ngomongin nostalgia Lebak Bulus bang. Mungkin bagi anak-anak Jakarta memang umumnya suka ke Lebak Bulus. Kalau dari abang Ara berarti emang suka nonton Persija juga bang saat itu? Iya. Saya dulu ketika masih SD beranjak SMP tuh ada geng kita sama-sama ngeliat tuh anak DJ keren-keren ya. Terus kita naik bis dulu masih Metro Mini, kita ke Lebak Bulus. Kebetulan saya tinggal nggak terlalu jauh, jadi cukup satu kali naik bis aja saya udah sampai ke stadion. Mas kan nggak bang pertandingan yang paling abang ingat bang Persija? Mungkin saat itu abang nonton pertama kali siapa lawan siapa, Persija lawan siapa gitu bang?
Masih ingat nggak bang? Eh, Atau mungkin pertandingan yang abang paling ingat, atau mungkin pemain yang paling abang ingat gitu? Ya kalau pemain sih banyak ya pemain Persija Iya. yang saya ingat. Saya mengidolai Mas Bambang, Iya. saya mengidolai Mas Ismet. Iya. Tapi kalau secara pertandingan yang paling teringat di pikiran saya tuh, kalau nggak salah waktu itu lawan Arema ya. Itu ambience stadionnya tuh luar biasa. Lebak Bulus emang seperti di Inggris ya bang ya, dekat banget ke lapangannya. Iya, Dari iya. tribunnya ke lapangan. Kalau kita kembali ke berbicara JIS bang, JIS akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 bang di Jakarta. Tentunya abang juga nantinya akan ada sport tourism di sini bang gitu. Abang arah bagaimana bang melihat potensi Jakarta bang untuk kedatangan tamu-tamu besar dari negara-negara lain bang? Ya, ini satu hal lagi yang memang harus sangat diapresiasi terhadap kinerja pemerintah Indonesia ya. Dalam hal ini juga ada peran Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian peran Federasi PSSI yang bisa membuat Indonesia sebagai tuan rumah. Dan ada di beberapa kota kan, dan Jakarta jadi salah satunya. Ini potensi yang sangat luar biasa karena belum tentu 50 tahun sekali kita akan punya kesempatan emas ini. Dan saya berharap karena Indonesia sudah ditunjuk menjadi tuan rumah, kita bisa menjadi tuan rumah yang sangat amat baik dalam penerimaan tamu, kemudian juga dalam penyelenggaraan, dan yang tak terpenting adalah tim kita yang bertanding di U17 ini juga tetap bisa melawan dengan sangat amat baik gitu. Selain penyelenggaraan juga ada sukses prestasinya juga bang ya, diharapkan oleh kita semua. Yeah. Ada sukses dari timnas Indonesianya. Bang, kalau kita kembali lagi mungkin ke abang sebagai orang Jakarta, sebagai parlemen di Jakarta, bagaimana nih bang kalau ngelihat Persijanya bang? Kan tadi kan udah ngomong Persija sebagai supporter, sekarang sebagai pemantau atau sebagai legislatif, bagaimana Persija sudah maksimal belum bang di Jakarta menurut abang untuk menjamurnya di rakyat Jakarta, atau seperti apa bisnisnya atau dari apanya gitu bang? Mungkin dari abang sudah maksimal. Kalau dari fanatisme Persija sebagai sebuah brand, menurut saya sudah sangat kuat melekat di hati masyarakat. Itu saya turun ke berbagai macam wilayah, ketemu dengan berbagai macam kelas ekonomi masyarakat, itu mereka sudah aware, dan bahkan ada yang die hard-nya Persija. Nah, cuman yang perlu mungkin jadi PR kita bersama adalah membangun edukasi terhadap fanatisme itu agar tetap dalam koridor yang positif dan memberikan dukungan yang optimal kepada timnya. Cuma kalau ngomongin sepak bola juga banyak bang ya, mungkin anak-anak yang sering abang kunjungi daerah-daerahnya sebenarnya punya potensi bang ya untuk menjadi pemain bola ya bang. Mungkin abang bagaimana bang lihatnya bang? Karena Jakarta juga selain tadi abang bilang kurang taman, juga kurang lapangan bola nih bang sebenarnya. Iya. Jakarta mungkin bagaimana bang? Jadi itu sebenarnya semangat saya terjun ke dunia politik dan lewat jalur legislatif itu agar memperjuangkan dan memastikan DKI Jakarta itu tidak kekurangan fasilitas sarana prasarana olahraga, baik itu lapangan sepak bola terbuka ataupun gedung-gedung olahraga seperti gor-gor di tingkat kecamatan. Nah, itu yang sudah berprogres berjalan dengan sangat amat baik, walaupun kita harus akui 2 tahun ke belakang kemarin kita mengalami pandemi COVID, jadi secara anggaran tidak banyak yang bisa kita gelontorkan ke sana, tapi progresnya sudah ada dan itu bisa terlihat. Nah, cuman yang jadi PR adalah setelah dibangun lapangannya, kemudian untuk mengisi kegiatan-kegiatan itu kan perlu ada pelibatan dari banyak stakeholder ya. Jadi itu yang saya harap nanti bisa kita kawal sama-sama agar tadi pembinaan prestasi berkelanjutan ini, berjenjang ini bisa berjalan optimal, dan akhirnya nanti kita punya timnas yang punya jam terbang tinggi. Akhirnya juga kalau misalnya ngomongin timnas juga kan kalau level bawahnya kan ada daerah-daerah nih bang. Yeah. Tahun depan kita akan ada PON nih bang. Kalau selain kita mungkin harapan apa sebagai anak Jakarta, udah lama nih bang bola kita juga, atau mungkin secara umumnya DKI Jakarta udah sedikit kesulitan bang menghadapi tim-tim kayak Jawa Timur dan lain-lain. Mungkin dari abang sendiri apakah ada target nih bang dari abang untuk para pelatih dari cabur-cabur Jakarta bang? Kalau cabur secara keseluruhan atau sepak bola? Mungkin sepak bola dulu, sama habis itu baru ke. Kalau sepak bola sih menurut saya PR terbesarnya adalah Asprof DKI ini kan lama tertidur ya. Betul. Lama tertidur, dan itu perlu segera direstrukturisasi, segera dibentuk kepengurusan yang definitif agar
tugas mereka untuk melakukan pembibitan ini berjalan optimal. Karena kalau tidak, ya kita pada akhirnya nanti DKI akan kesulitan untuk menjaring bakat-bakat talenta-talenta muda terbaik yang bisa mengharumkan nama DKI di ajang PON. Itu untuk sepak bola. Jadi PR-nya agar menyelesaikan permasalahan internal di Asprof segera diputuskan melalui KLB di wilayah agar punya kepemimpinan yang definitif. Nah, kemudian setelah itu mungkin nanti kita bisa bersinergi karena kan kita di DKI itu punya PPOP, Pusat Pembinaan Olahraga Prestasi yang ada di Ragunan, atau dulu orang-orang taunya Sekolah Atlet. Nah, itu kita punya pusat pengembangan prestasi di sana yang secara kualitas dan teknologi itu sudah sangat tinggi untuk level Indonesia, menurut saya yang salah satu yang paling terbaik, dan harapannya kita bisa bersinergi agar sepak bola DKI Jakarta itu bisa kembali ke hitohnya. Bisa. Sayang juga Bang ya, DKI Jakarta sekarang sudah mulai jarang nih Bang ya. Iya. Melahirkan bakat-bakatnya pemain mudanya. Betul. Kalau dari yang lain Bang, kalau dari cabang lainnya, dari cabang-cabang olahraga lain sih yang saya lihat secara progres, beberapa cabang olahraga yang memang ditarget untuk dapat medali, progresnya sih sudah berjalan dengan sangat-sangat baik. Tadi kalau kita ngomongin Ragunan Bang, zaman saya masih SD SMP gitu, hampir cita-cita teman-teman saya tuh pengen masuk Ragunan Bang. Tapi kalau sekarang berkurang ya Bang. Kalau dari Abang sendiri bagaimana Bang? Apakah karena udah pengaruh handphone, pengaruh gadget, atau mungkin sekarang kalau Abang bertemu dengan para anak muda di daerah, gimana sih Bang mungkin orientasi mereka masuk ke sebagai atlet Bang? Apa berkurang atau seperti apa Bang? Sebenarnya kalau dilihat secara minat anak-anak ini cukup tinggi, masih sama tinggi. Masih tinggi Bang. Jadi nggak hanya Mas Dwi, saya pun dulu kecil berharap jadi atlet sepak bola, bisa main di Piala Dunia. Betul. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak bisa mencapai itu, minimal saya membuat regulasi yang bisa mengirimkan nantinya generasi-generasi di bawah kita ini sampai ke titik tertinggi karir mereka sebagai pesepak bola. Karena saya mengambil contoh Jerman itu menjadi juara Piala Dunia di 2000 Jerman itu 2010. Sorry. Piala Dunia 2014 betul, zamannya Götze. Iya. Nah, menurut saya itu adalah buah dari keputusan politik yang diambil oleh negara Jerman 20 tahun sebelum itu, ketika mereka membiarkan dan memberikan karpet emas kepada imigran-imigran. Nah, makanya kan timnasnya waktu itu kan sangat bervariasi kalau dari rasnya kan. Ada Ozil, ada Khedira. Iya. Nah, itu kan yang membuat itu adalah keputusan politik yang akhirnya membantu Jerman bisa menjuarai Piala Dunia. Jadi panjang prosesnya Bang ya, nggak hanya latihan, tapi juga ada praktek politiknya juga Bang ya. Politik dalam artian politik strategis yang mungkin seperti sekarang Bang ya, ada naturalisasi gitu. Betul. Karena memang saling berkaitan sendiri ya. Iya, karena itu tadi kita nggak bisa menciptakan generasi emas terbaik kalau hanya PSSI-nya yang baik. Perlu ada peran pemerintahnya yang baik dalam sisi pembinaan, kemudian pemenuhan sarana prasarana, kemudian ada sisi masyarakat pecinta sepak bolanya gitu. Karena suka atau nggak suka kan memang proses panjang ini harus dilalui, dan harapan saya masyarakat tetap mendukung proses progres baik ini. Bang, kita kalau misalnya keluar sedikit dari olahraga Bang, pengen ngomongin politik sedikit. Boleh Bang ya? Okay, karena kebanyakan yang masuk ke sini kebanyakan pengurus cabur Bang. Jarang yang ada orang-orang politiknya nih. Pengen tahu Bang, apa sih Bang suka dukanya berada di parlemen Bang? Karena kalau kita lihat kan di parlemen mungkin rapat, habis itu mungkin ada sedikit-sedikit pro kontra. Nah, kalau dari Abang sendiri apa sih Bang suka dukanya, atau mungkin bagaimana rutinitas Bang Arat atau sebagai pemuda yang bergerak di bidang politik untuk memajukan Indonesia Bang? Kalau dari sukanya dulu lah ya, menurut saya banyak hal suka yang bisa saya rasakan sebagai politisi, khususnya politisi muda, karena ketika kita berhasil memperjuangkan goals untuk yang kita yakin diterima dan bermanfaat bagi masyarakat, itu hal yang sangat luar biasa rasanya. Nah, mungkin kalau dukanya ketika kebijakan yang kita ambil, kebijakan yang kita tentukan, itu kan pasti akan ada sekelompok masyarakat yang mungkin merasa
kebijakan ini tidak baik, nah itu mereka akan kontra dengan kita dan kita hadapi itu. Jadi problemnya emang di situ bang ya. Iya, problemnya di situ. Kalau misalnya, tapi memang ini bang ya, mungkin gimana sih perasaannya bang yang tadi yang kalau kita mungkin yang di luaran kan hanya bisa protes bang, tapi kalau abang kan bisa langsung bergerak di dalamnya bang. Bagaimana perasaannya bang? Campur aduknya yang tadinya kalau saya jujur, kalau saya pribadi kan saya mungkin nggak tahu banyak nih bang tentang keputusan. Tapi kalau abang tahu kan banyak nih sebenarnya kita bisa ngelakuin A tapi kita ada pertimbangan lain seperti B, C dan sebagainya. Iya. Ada yang sih bang pengen aduh sebenarnya bisa nih tapi kan banyak kepentingan yang lainnya gitu bang. Bagaimana bang? Ya sebagai contoh ini agak jauh dari olahraga ya. Ini kita ngomong pendidikan. Langkah yang diambil pemerintah Provinsi DKI untuk menerapkan sistem zonasi itu kan sampai hari ini pun masih ada sebagian masyarakat yang kontra dengan hal tersebut. Tapi sebenarnya secara substansi formulasi yang kita buat itu agar fasilitas pendidikan yang ada di bawah Dinas Pendidikan di DKI Jakarta itu bisa dijangkau oleh masyarakat kelompok ekonomi manapun. Jadi kita membuka pintu seluas-luasnya agar sistem pendidikan kita tuh berprinsip berkeadilan. Karena kalau di masa saya ketika SMA negeri itu atau SMP negeri atau sekolah-sekolah negeri ini menerapkan sistem nilai, itu banyak akhirnya didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke atas yang memperoleh akses karena mungkin mereka ketika anaknya kesulitan belajar mereka punya opsi untuk meleskan anaknya. Nah, sedangkan masyarakat yang tidak punya kemewahan itu akhirnya harus tersisih dari sistem, kemudian masuk ke sekolah swasta, kemudian ada tunggakan, akhirnya ijazahnya tertahan. Itu lingkaran setan yang ingin kita pupus. Oke. Kalau misalnya kita ngelihat dari tadi juga ada sedikit lagi bang, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama banyak tentang judi online nih bang, anak muda bang, lagi banyak banget nih sekarang nih judi online ataupun juga bisa dibilang judi online dan pinjaman online juga bang. Gimana nih bang ngelihatnya sebagai dalam nih bang, sebagai dalam parlemen, bagaimana melihat banyak masyarakat DKI Jakarta bang yang masih terjerat dalam kalau itu bang? Ya kalau secara sederhana pesan saya tinggalkan judi online karena kalian nggak akan pernah menang lawan bandar. Jadi jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang uang untuk melakukan aktivitas itu karena itu juga aktivitas yang ilegal dan ada konsekuensi hukum. Nah, kemudian kalau pinjaman online ini menurut saya jadi PR kita bersama agar membangun literasi keuangan masyarakat kita itu dengan sangat amat baik agar ketika mereka pada akhirnya harus memilih mengambil pinjaman mereka tahu resikonya dan mereka bisa menghitung resikonya dengan sangat amat baik. Oke, dan pertanyaan terakhir bang, masa jabatan abang tinggal setahun lagi bang ya kalau misalnya kita hitung dari 19 hingga 2024. Apa nih bang, mungkin dalam setahun ini yang pertama apakah ada cita-cita atau mungkin PR yang pengen abang manfaatkan bang dalam setahun lagi? Terus selanjutnya selainnya bang mau jadi apa nih bang, lanjut atau mungkin ada cita-cita yang pengen abang gapai lagi bang? Jadi saya jawabnya dari pertanyaan yang kedua dulu kali. Okay. Jadi saya memang memutuskan untuk lanjut lagi untuk proses pemilihan legislatif di tahun 2024 nanti dengan harapan bisa terus mengawal progres baik yang sudah dilakukan. Jadi salah satunya adalah yang ini menurut saya belum kita singgung dalam diskusi kita tadi adalah menyiapkan angkatan muda kita itu dengan skill kompetensi yang terbaik agar mereka bisa bersaing dan kita sebagai negara siap menyambut generasi emas 2045 itu dengan memetik bonus demografinya dengan baik. Jadi jangan sampai habis nih bang ya. Jangan sampai generasi 2045-nya malah jadi sia-sia ya bang? Iya, malah jadi bom waktu yang akhirnya menyulitkan kita sebagai sebuah negara. Oke, mungkin semoga juga harapan dari kita juga mungkin dapat dimaksimalkan oleh Bang Ara bang ya, dari olahraganya kita dapat emas, generasi kita dapat emas mungkin. Siap. Terima kasih Bang Ara ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi bang di diskusi selanjutnya. Siap.